Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Cancer? Oke, sorry ya Lur ya, readingannya baru muncul. Karena beberapa minggu ini saya lagi sibuk banget. Jadi baru bisa ngereading nih, sorry banget ya. Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum ngeliat video sebelumnya, bisa kamu cek di beranda channel ini ya Lur ya. Oke, seperti biasa, ini adalah general reading, ya, pembacaan energi banyak orang, dan energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya Lur ya. Ini yang saya tarik adalah energimu dalam waktu dekat di Januari 2025 ini. Gimana kabarmu hari ini Lur? Apa kamu baik-baik saja? Cancer, Cancer, Cancer. Oke, gimana keadaan Cancer? Ya seperti biasa ya Lur ya, baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan ya. Kita modinya belak-belakan aja sih apa adanya. Oke, sorry ya jika kalau nanti audionya agak berisik ya, saya mohon maaf ya. Karena kayak biasanya juga videonya juga gitu deh, males ngeditnya. Oke, nah kan. Oh, ya ini ada hal penting yang harus kusampaikan ya untuk Cancer di sini. Ya, oke. Jadi ketika saya berdoa tadi memang saya ngerasain ada apa ini ya? Kayak saya sendiri ngerasa tanda tanya gitu loh. Ada apa sih sama Cancer ini? Ada hal apa yang sifatnya danger banget atau bahaya yang harus kamu perhatiin nantinya ini gitu. Oke, di sini Cancer. Sebenarnya sih apa ya? Kalau bicara tentang rezeki kamu tuh bagus ya. Di readingan sebelumnya juga sudah banyak banget yang saya sampaikan di situ. Energimu cukup bagus, bahkan rezeki kamu di bulan ini pun bisa dikatakan cukup baik ya, bahkan lebih baik dari November atau Desember kayak gitu. Cuman kembali lagi ya, di sini ada cobaan juga sih di Januari ini. Cobaannya sih lebih kepada hawa nafsu yang ada kemungkinan di sini tidak terkendali gitu. Makanya saya sampaikan ini agar kamu bisa memahami dan bisa mengendalikan itu semuanya gitu loh Lur ya. Satu hal aja di sini ya, yang perlu kamu waspadai kalau bisa loh ya, kalau bisa nih. Tapi ya ini tidak semua dari Cancer sih ini kalau kamu ngerasain aja. Karena di sini saya ngerasakan adanya keborosan ya. Nah, mengenai hal boros ini ada dua sisi nanti yang akan saya bahas di sini, yaitu tentang pribadimu dulu deh ya. Ini kalau kamu ngerasain aja loh ya, kalau nggak ngerasain udah santai aja. Yang jelas saya mau berpesan di sini untuk Cancer, kalau kamu ngerasa diri kamu agak boros ya, mungkin minggu-minggu ini kamu agak boros, please tolong kamu waspadai banget. Oke, ini sangat berbahaya kalau kamu nggak 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 segera sadar dan berhati-hati, karena kamu bisa terpuruk nantinya, gitu. Jangan terlena, please jangan terlena dengan apa yang ada saat ini, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang sisi keduanya di sini yaitu mengenai pasangan dari Cancer itu sendiri. Ya, ini berbolak-balik loh ya energinya, bisa Cancernya, bisa pasangan Cancer di sini ada yang boros. Kayak gitu. Ya, mungkin kamu punya pasangan boros orangnya. Ya, ini harus kamu kasih rem ya. Kalau saran gue sih direm aja sih. Ya gimana ya, ini kalau dibiarkan terus-menerus berbahaya banget sih. Bahayanya keuangan kamu bisa nggak stabil nantinya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini perlu juga yang namanya kejujuran masalah uang, ya. Ya, ada yang menutup-nutupi di sini, ada yang itu tadi si bahasan nutup-nutupin ya. Nutup-nutupin ini bisa Cancer, bisa pasangannya, berbolak-balik loh ya. Ini vice versa loh energi yang kusampaikan di sini. Jadi tolong dipahami. Ketidakjujuran, ya. Saya ngerasakan ada yang seperti sembunyi-sembunyi, kayak contoh beli sesuatu, ya. Kalau nggak beli sesuatu ini dipakai untuk kesenangan pribadi, ya. Kesenangan pribadi ini luas loh ya. Bisa mungkin beli sesuatu yang dia sukai, atau mungkin dia malah kejerumus ke hal-hal konyol, hal-hal bodoh. Contoh, slot, judi online, ya. Atau yang lain yang bersifat negatif.
Dan ini nggak jujur gitu loh. Ini disembunyiin ini. Ini jangan dianggap sepele sih. Ini kalau kamu ngerasain aja, khususnya untuk yang punya pasangan ya di sini saya bahas terlebih dahulu. Karena di sini energinya ke arah itu sih, ke arah energi Cancer yang berpasangan gitu. Saya coba untuk kupas di sini, saya coba untuk gali, saya sampaikan semampu saya untuk kamu gitu loh. Ya supaya nanti ke depannya kamu bisa waspada, bisa mengkoreksi dan bisa memperhatikan baik dalam segala hal. Oke, ya saranku sih apabila misalkan ada di antara kamu mungkin ya sembunyi-sembunyi make duit eh, ya untuk kesenangan pribadi ini ya kalau masih sifatnya positif sih oke lah. Cuman kalau dipakai diam-diam untuk deposit, slot dan sebagainya, ini rumah tanggamu akan hancur, bro. Saya bukan mendoakan, bukan nakut-nakuti, nggak. Saya coba untuk sampaikan apa adanya sih ya. Saya dari dulu selalu berprinsip wis opo anane lah saya nyoba menyampaikan di sini gitu loh ya. Kembali ke pribadi kamu nantinya ya. Ini serius. Kalau kamu nggak hati-hati ini akan hancur bahkan berantakan banget. Ya mungkin saat ini masih kelihatan fan-fan aja sih. Cuman sudah ada namanya kecurigaan loh di sini. Mungkin kamu nggak sadar ya. Jadi ya saranku lebih hati-hati aja sih ke depannya. Dan kalau memang kamu merasakan itu sesuatu yang nggak baik ya jangan dilanjutin gitu. Dan selanjutnya di sini, please untuk Cancer, pribadi Cancer di sini, kedepannya jangan mengedepankan perasaan ya. Ini saya ulas dulu di sini. Ini masih terkait masalah uang dan uang ya. Artinya, kedepannya sih lebih kepada waspada ya terhadap orang-orang yang maaf kata bermuka dua atau mungkin di depan kamu kelihatan baik ya. Ini nih, gini sih saya khawatirnya sih nanti ketidakjelasan gitu. Contoh nih, tak kasih contoh ya sebagai ilustrasi. Ada orang mau minjem sama kamu nih gitu. Kamu kenal dia mungkin ya. Terus kamu kasihan nih karena cerita dia ini ya, yang mungkin si penjual air mata ini. Terus dia janji tanggal sekian bla 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 bla. Ya. Ini bisa bisa meleset gitu loh. Ya. Ini masalah keuangan ini serius loh, Lur. Jadi kedepannya please kamu lebih waspada aja sih, jangan jangan mudah terlena ya, atau jangan mudah terlena dalam banyak hal loh ya. Bisa tentang sifat orang yang kelihatannya baik atau mungkin si penjual air mata itu. Kemudian di sini atau tawaran-tawaran yang lain yang sifatnya menggiurkan ya. Entah itu dalam segi bisnis, usaha yang ada sifat keuntungannya, wah kelihatan gede keuntungannya bla bla bla. Ini kamu bisa kena tipu nantinya, ya. Kalau kamu nggak ngati-ngati, kamu bisa ketipu. Apa yang gue sampaikan ini situasinya menyesuaikan loh ya, gitu. Kalaupun memang kamu nggak ngerasain apa-apa, ya alhamdulillah ya semoga nggak terjadi. Tapi alangkah baiknya kita memahami di sini agar kamu kedepannya bisa lebih waspada. Hati-hati nih, kayak gitu ya. Ini penting khusus di Januari ini ya terserah sih lo kalian mau nanggapinnya seperti apa. Yang penting pesanku itu tadi tolong hati-hati banget terhadap uang ya. Ini serius banget nih kalau nggak hati-hati kamu bisa bisa jadi kena tipu ya. Bisa terjadi kekecewaan di sini karena ketidakjelasan dari apa yang orang ucapkan gitu loh Lur. Ya, paham ya? Gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang bekerja, mungkin kayak ngerasa capek lah, yang inilah, yang itulah, bla bla bla. Ya, untuk bulan ini deh, khususnya di Januari ini, please satu aja clue-nya ya untuk karir itu clue-nya satu. Jangan buru-buru untuk keluar, pindah atau mungkin resign di sini. Sabar dulu ya. Karena ini kalau kamu salah langkah sedikit saja, wah, gak enak keluar kejadiannya gitu. Bukannya nakut-nakutin enggak ya. Cuman alangkah baiknya kalau dipikir secara matang-matang lagi gitu loh ya. Sabar aja dulu. Kesempatan tuh pasti ada, peluang tuh pasti ada di gitu loh. Ya di masalah karir ini sebenarnya bicara peluang ada peluang itu, cuman abstrak gitu loh. Dimana peluang ini harus kamu perhatikan, analisa, ya. Kamu betul-betul banget, bener-bener banget memperhitungkan segalanya di sini, ya, kayak gitu. Kembali ke masalah tawaran, ini juga ada kaitan dengan masalah karir. Contoh tawarannya seperti ini. Kamu eh di apa ya? Ya contoh bahasa suap lah ya. Ini untuk teman-teman di perusahaan-perusahaan yang ya bla 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 gitu ya. Ada bahasa suap di sini. Hati-hati ya. Oke, ada iming-iming di sini yang sifatnya bisa menjebak. Ya itu loh, ini masalah karir ya.
Ini harus kamu perhatiin, hati-hati aja. Tapi tidak semua dari Cancer seperti itu karena ya tergantung posisi masing-masing sih ya. Karena setiap karir karir itu kan luas ya. Arti dari karir dan pekerjaan. Apa yang kita kerjakan itu kan luas banget di sini. Nah, kemudian di sini satu hal lagi yang penting ini dalam lingkup non perusahaan lah. Misalkan teman-teman yang punya usaha sendiri, ya entah itu pertanian, entah itu hal yang lain gitu, entah itu dagang dan sebagainya. Ya di sini clue-nya itu lebih kepada orang yang di sekitar mungkin bisa jadi nih kamu punya karyawan misalkan ya. Nah, ini masih ada kaitan masalah uang. Jadi artinya kamu perhatikan, kamu data bener-bener deh. Saya cuman khawatir aja di sini ada yang menyelewengkan uang dari usaha kamu ini, ya. Ya kita kan nggak boleh nuduh ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mendata, menganalisa keluar masuknya uang di usaha kamu ini. Ini penting. Ya, kamu lebih kepada itu sih, mengkoreksi ulang. Coba nanti selesai nonton video ini, bisa kamu koreksi lagi deh pekerjaan kamu, usaha kamu yang ya itu masalah keluar masuk uang itu tadi. Ya pendataan kamu, data kamu harus jelas di sini. Ya itu tadi sih saya khawatirnya kamu punya karyawan, ya bukannya nuduh, bukannya apa ya. Saya khawatir aja sih nanti uangnya itu loh, ya diselewengkan atau dipermainkan di bawah gitu loh. Paham ya? Kayak gitu sih clue-nya ya Lur ya. Karena yang ini kalau nggak cepat disadari, semakin berlarut-berlarut kok ngalami kerugian yang nggak jelas. Ini kan bahaya gitu Lur ya. Apalagi zaman saat ini apa-apa serba naik seperti ini ya. Dan juga di sini selanjutnya adalah ya pesanku sih di sini ada hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu tentang kembali ke masalah tawaran itu tadi ya. Saya kasih ilustrasi. Contohnya nih, misalkan kamu sudah mau selesai pembayaran hutangnya di bank ya. Mungkin tersisa 20%, ya mungkin 15% lagi lunas nih gitu. Ini ada tawaran datang nih, dipermudah semudah-mudahnya lah kamu mau minjem tuh dipermudah bla bla bla. Cuman kamu sendiri ibaratnya mungkin secara kebutuhan belum butuh banget, belum butuh banget. Butuh dan butuh banget itu sesuatu yang berbeda loh ya. Nah, saranku di sini jangan terburu-buru dengan tawaran itu. Saya khawatir kamu terlena nanti dengan tawaran dengan segala kemudahan yang mereka tawarkan. Kayak gitu. Ya, lebih tepatnya sih kembali ke diri kamu dulu. Kamu lihat dulu prospek kamu gimana, situasi kamu gimana, pengembangan usahamu gimana, dan sejauh ini apa yang kamu upayakan, kinerja dari perusahaan kamu atau usaha kamu ini gimana dulu gitu loh. Ya, ya memang ini bisa dikatakan sebagai peluang, tawaran bagus, ya ada yang mau minjemin duit nih. Tapi kembali lagi, sederhana aja, hutang adalah beban. Ingat, hutang adalah beban. Ya, kalau mungkin saat ini kamu sudah punya banyak hutang bla 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 bla, ya ini ya kamu harus perhatiin. Hutang adalah beban. Dan satu hal lagi adalah perjalananmu ke depannya. Ya, minggu-minggu ke depan atau mungkin bulan depan kita nggak tahu nih. Rezekian kita gimana, kehidupan kita gimana, ya kan? Bisa jadi kamu lancar nih hari ini, bulan ini mungkin rezeki kamu bisa dikatakan enak gitu loh. Cuman bulan depan kita nggak tahu, gitu. Ya, hari esok tuh masih jadi misteri. Ya hari ini kita sehat, besok belum tentu. Hari ini lancar, besok belum tentu gitu loh. Yang ini harus diperhatikan, tawaran ini harus kamu perhatikan agar eh, kamu ke depannya tuh nggak gelabakan lagi lah gitu loh ya. Gitu. Ya kalau memang kamu mampu, ya monggo silahkan. Cuman kalau memang kamu masih setengah-setengah di situ, ya jangan memaksakan diri deh. Ya, saya khawatir aja nih, wah, aduh, gitu. Jadi readingan mingguan itu lebih kepada mengupas ya hal-hal yang kemungkinan terjadi atau yang harus kamu perhatikan kayak gitu. Ya tergantung energinya. Terkadang saya reading itu banyak energi asmara yang ketarik, ya udah itu yang ku sampaikan gitu aja sih. Saya di sini coba untuk sekomplit mungkin ya untuk kamu di sini, Lur. Oke, kembali lagi saya lanjutkan lagi di sini. Hmm, kalau bicara hal baik ya mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan ya karena logika aja sih hal baik itu. Jangankan apa ya anak kecil lu pasti mau lah namanya hal baik ya. Jadi ya nanti dirasakan sendiri aja. Saya nggak bisa jelaskan secara rinci hal baik itu apa aja.
Karena ya setiap diri manusia itu pasti akan merasakan kebaikan yang berbeda-beda yang akan mereka dapetin gitu loh. Tapi yang jelas energi kebaikan tuh ada ya. Bahkan di sini ada sesuatu yang didapetin gitu. Nah, sesuatu yang didapetin ini juga luas juga pengertiannya. Saya coba untuk kupas lagi ya. Bisa hal positif, bisa ke hal negatif sesuatu yang didapat ini ya. Kalau yang didapat ini adalah rezeki yang tak terduga, rezeki yang tidak terduga ya alhamdulillah kan ya. Ya makanya banyak-banyak berdoa karena yang punya rezeki siapa? Kalau bukan Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita nggak minta sama yang menciptakan kita nggak minta sama Tuhan kita ya mau gimana lagi gitu loh ya. Ikhtiar semaksimal mungkin, doa juga harus dimaksimalkan. Itu aja kuncinya ya. Nah, kemudian itu kalau hal bicara yang positif ya, sesuatu yang didapatkan positif tapi negatif. Nah, ini positif yang bisa dikatakan positif adalah misalnya nih, kamu dapat kabar ya. Contoh ini masih ini energi ke asmara ya. Energi tentang hubungan kamu hubungan sosialisasi dengan orang ya. Ini bisa terkait asmara atau orang lingkungan kamu atau orang terdekat kamu deh. Kayak gitu. Oke, saya kupas satu-satu dulu di sini. Di luar asmara ini bisa contohnya adalah em, kebohongan dari seseorang. Ini bisa teman, ya bisa siapapun sih ya, bisa siapapun itu. Itu maka tadi saya di awal saya katakan kalau misalkan ada yang minjem duitmu terus nanti nggak tepat waktu lah yang dilarikan ke sana larikan ke sini gitu loh ya kemungkinan si Cancer itu akan dapat informasi ini kalau nggak tuh petunjuk ya lebih kepada petunjuk sih petunjuk gitu loh gitu ya bisa jadi juga orang yang berhutang sama kamu yang ngakunya nggak punya duit nggak taunya dia bisa beli ini bisa beli itu contohnya ya itu sebagai contoh ya. Jadi di energi kamu ke depannya ini ada sesuatu yang kamu dapatkan ya. Bahasa dapat ini bukan sesuatu yang kita sentuh atau kita pegang enggak sih ya. Dari apa yang kamu rasakan itu bisa juga ya. Dan juga di sini semesta itu seperti menunjukkan gitu loh sesuatu yang nggak kamu tahu di belakang kamu gitu loh. Ya contohnya mungkin ya duitnya si pasangan kamu ini contoh ya dipakai untuk main lah atau apa gitu pada akhirnya kamu tahu dengan sendirinya itu sebuah petunjuk sih itu sesuatu yang sebenarnya positif alam ini memberikan informasi atau eh, memberikan informasi kepada kamu tentang sesuatu yang terjadi itu kan sesuatu positif jadi menjadi negatifnya karena apa yang muncul ke permukaan apa yang kamu ketahui ini ternyata malah menyakitkan gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita bisa berpikir secara luas, nggak ada yang menyakitkan sebenarnya. Ya walaupun kabar buruk sekalipun yang kita tahu, tapi kan kita plong pada akhirnya bisa tahu gitu loh, Lur. Ya kan? Gitu. Jadi itu ya mengenai sesuatu yang kamu dapetin tuh lebih ke arah itu sih nantinya. Saya juga nggak bisa secara terlalu rinci di sini ya karena ini sifatnya general gitu loh. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Kedepannya sih apa ya di sini untuk kamu yang mungkin eh, belum lama ya baru patah hati atau mungkin baru putus dari pasangannya ya ya ini sih di bulan ini juga cuman saya nggak tahu tanggal berapa ya ya mungkin nanti di mendekati akhir bulan bulan ini bisa jadi mendekati akhir bulan itu akan datang seseorang yang bisa jadi berkenalan denganmu atau mungkin dikenalkan dari temanmu atau siapapun itu. Hmm. Ya ada sebuah perkenalan ya, lebih kepada perkenalan sih kalau yang kurasain ya untuk kamu yang single. Mengenai eh, mengenai nantinya ini akan menjadi pasanganmu, pacarmu, I don't know tentang itu ya. Tergantung ke pribadi kamu sendiri sih bagaimana nanti kamu menilai sebuah perkenalan itu. Karena di sini kalau yang kurasakan sih perkenalan ini akan berlanjut. Jadi bisa jadi lebih dari sekedar perkenalan ya gitu. Ya udah nanti lebih kepada bawa enjoy aja, bawa happy aja, bawa fun aja gitu. Yang jelas satu jangan terburu-buru untuk mengklaim ya atau menilai seseorang itu baik mungkin dari ucapannya atau mungkin dari kata-kata suci ya kata-kata suci itu ya mungkin teman-teman udah paham lah ya kayak gitu. Jadi
untuk awal ini jangan terlena ya, namanya juga orang yang baru kenal, baru deket tuh pasti yang baik-baik doang lah yang diperlihatkan gitu loh, ya nggak, Lur? Ya, dan juga satu hal lagi, apabila nih nanti kamu mungkin berkomunikasi lagi ya dengan orang yang lama, yang mungkin sudah pernah kamu kenal tapi lost kontak ya, kemudian dia muncul lagi ke permukaan, dia deket sama kamu di sini, terus ya dengan waktu yang begitu singkat, hanya beberapa hari atau beberapa minggu, dia ngomong, aku mau serius sama kamu nih, aku mau nikah sama kamu nih. Aduh, gimana ya? Lucu aja sih kalau misalkan begitu singkat dan terburu-buru ya, karena menurutku sih seseorang yang mengajak ke ranah yang lebih serius ini butuh persiapan benar-benar sih, nggak semudah itu dalam berkata-kata. Jadi lebih kepada ini sih pesanku ya, hati-hati aja sih, jangan gampang terlena gitu, karena kita harus lihat dulu seriusnya ini di mulut doang atau enggak gitu loh ya. Kebanyakan orang kan hanya sekedar promosi nih kata-kata serius yang sering dipakai ya, apalagi dalam dunia percintaan biasa sering dipakai kata serius itu sebagai promosi ya. Ya gitu. Oke, tak minum dulu ya sebentar ya, Lur ya. Dan selanjutnya di sini Cancer. Hati-hati ya nanti ke depannya di sini, tidak semua dari Cancer loh ya. Ini ya nanti dirasakan sendiri hubungannya gimana, situasi hubungannya kan kamu tahu itu ya, situasi dalam hubungan kamu kan kamu yang tahu ya. Saya berpesan aja sih, makanya tadi clue-nya ada di awal tadi. Ya, kalau misalkan teman-teman, saya ulangin lagi ya, sorry ya, saya ulang dikit aja. Kalau misalkan ada yang ketidakjujuran dalam hubungan di sini yang bersifatnya negatif atau sensitif, segera akhirilah ya, segera berhentilah. Kenapa? Karena ini hubungan kamu bisa putus, bukan cuman putus deh. Kalau udah nikah bisa cerai nih. Gitu. Kedepannya nih ada yang akan bercerai hanya karena ketidakjujuran ya. Dan ada juga yang akhirnya terungkap kebusukannya selama ini atau sesuatu yang ditutupi selama ini gitu. Sorry, saya bukannya nakut-nakuti, enggak. Ya, bukannya nakut-nakuti, enggak ya. Cuman kembali ke diri masing-masing, kesadaran kamu aja sih nantinya ya. Ya, artinya kesadaran ini apabila kamu ngerasa nih, ya mungkin selama ini atau beberapa waktu ini kamu melakukan kesalahan, ya cepatlah untuk ibaratnya memadamkan api lah gitu loh ya. Nah, sebenarnya energi tentang perpisahan ini yang jelas pasti ada faktor ya, nggak mungkin nggak ada faktor kan gitu. Ya faktornya itu ya banyak sebenarnya gitu, cuman ini sesuatu yang benar-benar kronis yang dan bisa bisa dideteksi adalah melalui perjalanan. Ya kalau memang selama ini mungkin kamu dengan pasangan tuh udah renggang banget, udah on off banget rasanya, kemudian mungkin kamu ngerasa hambar juga di situ dalam hubungan, ya ini pun ibaratnya bisa dikatakan seperti bom waktu gitu loh ya. Bom waktu itu sesuatu itu tadi yang selama ini ditutup-tutupi, selama ini yang nggak ada kejujuran sama sekali. Ya namanya juga bangkai, mau ditutupin kayak gimana pun kalau terungkap pasti akan meledak. Ya contohnya seperti diam-diam di belakang berselingkuh. Waduh, ini langsung gelek ini. Ini kalau saya ngomong kayak gini nih, di hati kamu tuh langsung kayak brek gitu. Kalau ada yang bener-bener ngelakuin loh ya, ini kalau kamu sedang bermain api di belakang pasanganmu, ini kamu langsung ngerasa hatimu truk gitu. Cuman kalau kamu ngerasa dirimu fan-fan aja, aman-aman aja, ya udah santai aja gitu loh, Lur ya. Ambil aja sisi positif dari readingan ini gitu. Nah, ini yang bermain api di belakang ya, saya hanya sekedar mengingatkan. Ya, bom itu di depan kamu akan meledak loh. Kalau kamu nggak segera hati-hati, ya sederhana aja sih. Kalau emang kamu nggak suka lagi sama pasanganmu, ya udah kembalikan dia aja sih, apa susahnya, ya kan? Kembalikan dia ke orang tuanya dengan baik-baik. Udah, jangan menyiksa kayak gini. Hukum alam tuh terjadi loh, berjalan nyata. Ya, saya nggak akan bohong tentang itu, nyata. Apa yang kamu lakukan
ini clue di tahun ini ya, saya kasih clue aja di tahun 2025 ini. Memang saya nggak ada ngereading untuk eh, pure 1 tahun 2025 ini gimana, saya nggak ngereading ke situ. Cuman saya sudah dapat tanda-tanda dari November Desember kemarin, saya coba amati apa sih 2025 ini clue yang kerasa banget, yaitu satu, apa yang kamu lakukan, baik dan tidak baiknya, itu sangat cepat. Balasannya cepet banget. Itu. Jadi kembali ke diri masing-masing lah. Ya, kalau kamu mau pengen perjalananmu di tahun ini baik, ya banyak lakukan hal baik, melakukan kebaikan tanpa putus. Ya, artinya tanpa putus ini terus melakukan kebaikan lah. Terus jangan berharap tentang kebaikan itu. Kalau berharap tentang kebaikan yang sudah kita lakukan, ujung-ujung kecewa, ya kan? Itu clue-nya. Dan juga kalau kamu ibaratnya notabene di luar sana, misalnya nih, misal lo ya, nakal, kemudian bermain api, ya, berbohong sana sini, ya udah, semesta ini akan membalas dengan seketika perilaku yang buruk. Ya sesuai, balasan itu akan sesuai dengan perilaku kita sendiri. Ini 2025 tuh cepet gitu. Ya saya nggak tahu betapa cepatnya itu, saya nggak tahu. Bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, bahkan hitungan jam sekalipun. Karma itu akan datang, gitu. Ya saya ngerasain cuman di tahun ini sih balasan karma itu yang sangat cepat. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin ya ada karma itu kita lakukan sekarang, 3 tahun kemudian baru dibalas. Ada balasan datang tuh, ada yang kayak gitu. Ya namanya juga semesta, kita nggak tahu rahasia semesta ini sebenarnya, kan gitu ya. Saya coba untuk sampaikan aja di sini agar teman-teman paham. Jadi nanti jangan heran kalau misalkan, lah kok hidupku banyak masalah, sengsara, bla 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 bla. Ya koreksi diri aja, sederhana kayak gitu. Apa yang kita lakukan, ya itu akan terjadi dalam diri kita. Kehidupan ini sesuai kok dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak mungkin mendapatkan sebuah masalah kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, kayak gitu. Ya namanya masalah tetap ada, yang tetapi masalah ya mengenai masalah itu besar dan kecilnya gitu loh ya. Kalau masalah kecil ini kan ya kehidupan sehari-hari kita lah. Kalau masalah yang besar itu biasanya muncul dari dalam diri kita sendiri yang sering banget nggak kita sadari. Mungkin dari ucapan kita ya, yang ya gitulah ya. Kita nggak sadari ucapan kita, atau mungkin perilaku kita, atau mungkin kesombongan yang tanpa kita sadari nih, gitu, tanpa sadar, oh kita ternyata sombong, gitu. Itu bisa jadi, semua bisa menjadi karma apapun itu. Oke, kayak gitu sih gambarannya ya. Jadi nanti kembali ke pribadi masing-masing dari teman-teman semua sih ya. Kemudian selanjutnya lagi di sini, kalau untuk yang punya pasangan sih, clue-nya tentang sesuatu yang akan ditunjukkan semesta ini sih, lebih kepada itu ya clue-nya, kayak gitu. Sesuatu yang ditutupi lah, sesuatu yang ya selama ini menjadi kebohongan itu yang akan ditunjukkan, tapi melalui petunjuk loh ya. Bukan berarti tiba-tiba langsung celing datang langsung kelihatan semua, enggak. Semua itu bertahap. Petunjuk itu akan bertahap untuk menemukan sesuatu hal gitu loh. Ya. Nah, kemudian untuk kamu yang single, itu tadi lebih kepada pertemanan baru, ya ada juga yang akan berkenalan dengan seseorang yang baru di sini. Ya sesuatu yang positif sih gitu ya. Untuk kamu yang mungkin baru patah hati atau sebagainya, ya datang lagi nih seorang yang spesial. Ya bisa dikatakan spesial, bisa juga tidak sih, tergantung kamu nanti menilainya gimana ya. Kalau pesanku sih jalanin aja dulu dan pahami sifat sikapnya, kayak gitu ya lur ya. Oke, jadi itu sih pesan-pesan untuk kamu di minggu ini, untuk di Januari. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Oke deh, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya nanti ya lur ya. Kita lanjut ke Februarinya ya. Kalau udah di 1 bulan tuh 2 kali reading sih kalau di channel ini ya. Kalau udah selesai semua baru kita masuk ke bulan berikutnya, kayak gitu. Jadi stay tune aja di sini, dan thank you banget ya untuk teman-teman yang sudah mau like video ini. Ya thank you banget sih, walaupun hal kecil kebaikan yang kamu kasih ke sini, insya Allah saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikanmu yang kecil itu dibalas dengan sebesar-besarnya oleh semesta ini ya. Oke, bye bye semuanya, Cancer, jaga kesehatan kalian, bye bye.